Sore itu, jalan desa terlihat lengang. Angin menggerakkan dedaunan kering. Tak banyak orang lewat di jalan sempit yang jarang dilewati mobil. Tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak. Mesinnya mati. Di dalam mobil itu, duduk seorang pria paruh baya bernama Arman Wijaya. Ia adalah seorang miliarder, pemilik perusahaan besar, orang yang terbiasa hidup dengan segalanya, serba mudah. Namun, sore itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Arman turun dari mobil. Ia mencoba menyalakan mesin berulang kali. Gagal. Ia melihat ponselnya. Tidak ada sinyal. Jalan itu sepi. Tak ada bengkel. Tak ada rumah besar. Hanya sawah dan jalanan tanah. Arman menghela napas panjang. Mobil semahal ini bisa mogok juga? Gumamnya. Dari kejauhan, terlihat seorang bocah berjalan perlahan. Di pundaknya, kayu bakar disusun rapi, bajunya lusuh, kakinya tanpa alas. Bocah itu mendekat dan berhenti. Om, mobilnya kenapa? Tanyanya polos. Arman menoleh. Ia ragu sejenak, lalu menjawab, mesinnya mati. Om gak tahu kenapa. Bocah itu menurunkan kayu bakarnya. Boleh saya lihat, Om? Arman terkejut. Kamu bisa? Bocah itu tersenyum kecil. Sedikit tok. Bocah itu membuka kap mesin. Matanya fokus, tangannya kecil, tapi cekatan. Ia memeriksa satu persatu, menggeser selang, menekan kabel. Beberapa menit berlalu. Om, coba nyalakan. Arman masuk ke mobil. Ia memutar kunci. Mesin menyala. Arman terdiam. Matanya membesar. Ini hidup? Bocah itu mengangguk pelan. Selangnya lepas. Arman tertawa kecil, lalu terdiam. Hatinya tersentuh. Siapa namamu? Tanyanya. Bima. Om. Arman membuka dompetnya, mengambil uang dalam jumlah besar. Ini buat kamu. Bima menggeleng cepat. Tidak usah, Om. Arman heran. Kenapa? Ibu saya bilang, kalau nolong orang, jangan minta balasan. Kata-kata itu menusuk hati Arman. Arman menawarkan mengantar Bima pulang. Bima mengangguk. Mobil mewah itu berhenti di depan sebuah gubuk bambu. Dindingnya rapuh, atapnya bocor. Ibu saya di dalam, kata Bima. Seorang wanita keluar dengan langkah lemah. Wajahnya pucat. Ibu sering sakit, ucap Bima pelan. Arman menelan ludah. Ia punya segalanya, tapi bocah ini hanya punya ketulusan. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Wajah Bima terus terbayang. Keesokan harinya, Arman kembali ke desa itu. Ia membawa dokter. Ia membantu biaya pengobatan ibu Bima. Ia membiayai sekolah Bima. Namun, Arman berkata, ini bukan balasan, ini pelajaran yang kamu beri ke Om. Tahun demi tahun berlalu. Bima tumbuh menjadi anak cerdas, rajin, penuh semangat. Suatu hari, Bima berdiri di sebuah bengkel besar. Di sampingnya, Arman tersenyum bangga. Kamu ingat hari itu? Tanya Arman. Bima mengangguk. Hari saat mobil Om mogok. Arman tersenyum. Dan hari saat Om belajar bahwa hati yang tulus lebih berharga dari harta. Penutup pelan. Kadang, Tuhan menghentikan langkah orang kaya agar ia belajar dari orang yang sederhana. Dan kadang, sebuah kebaikan kecil bisa mengubah hidup selamanya.